Kemudian yang kedua, kepala sekolah berhak menolak P3K apabila dalam dapodik jam sudah terpenuhi. Beliau menyebutkan jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN P3K. Akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana, jelas Mendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami tujukan bagi rekan-rekan P3K yang bakal menerima SK pasca Lebaran, di mana rekan-rekan semua diminta untuk memantau pergeseran guru dan penempatan rekan-rekan semua. Jangan sampai rekan-rekan dipindahkan dari sekolah induk ataupun menggeser rekan-rekan honorer lainnya. Untuk itu, sekolah diminta melakukan hal ini. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan menyampaikan dua informasi terkait penggeseran guru saat penempatan P3K, khususnya tahun 2023 yang bakal menerima SK pasca Lebaran ini. Di sini kita ada dua informasi. Yang pertama, menggeser guru honorer dalam penempatan P3K masih terjadi. Kemendikbudristek diminta bertindak. Kemudian informasi kedua, ini yang sudah dilakukan sekarang Bapak Ibu, 6 fakta soal penempatan P3K, yaitu khususnya P1 swasta, guru P3 di sekolah induk seharusnya merasa aman. Ya, informasi ini sangat bermanfaat Bapak Ibu bagi rekan-rekan nanti khawatir rekan-rekan di sekolahnya bakal tergeser. Ketua Forum Guru Honorer Provinsi KCD 6 Kabupaten Garut, ini kantor cabang dinas ya, yaitu Rida Rodiana menyampaikan penempatan P3K 2023 sama seperti tahun 2021, di mana akibatnya terjadi geser-menggeser guru honorer induk. Di sisi lain, antara guru P1 swasta dan guru honorer negeri yang masa kerja minimal 3 tahun merasa diadu. Guru P1 swasta sebenarnya tidak salah, karena mereka hanya ditempatkan dan tidak tahu di sekolah penempatan ada P3, terang Rida kepada JPNN. Dia mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat atau kantor cabang dinas 11 Kabupaten Garut pada 4 April 2024 yang lalu, di mana dalam pertemuan itu ada 6 poin yang perlu diketahui oleh guru P3. Nah, ini rekan-rekan honorer sekolah negeri ya. Yang pertama, bahwa sebenarnya guru honorer itu tidak dapat diusir oleh pihak sekolah karena sudah terikat SK dari sekolah dan dari kantor cabang dinas. Jadi rekan-rekan yang honorer saat ini kan sudah menerima SK dari pemerintah daerah intinya. Oleh karena itu, rekan-rekan tidak boleh diusir dengan kedatangan guru-guru dari luar, khususnya P3K dari P1 swasta. Kemudian yang kedua, kepala sekolah berhak menolak P3K apabila dalam dapodik jam sudah terpenuhi dan diisi oleh guru induk dan terdaftar di dapodik. Jadi Bapak Ibu ini pastikan nanti di sekolah Bapak Ibu, kalau memang jam mengajarnya sudah penuh, maka pihak sekolah dapat menolak kedatangan P3K yang ditempatkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketiga, sekolah harus membuat DSO dan pemetaan jam untuk memperlihatkan terpenuhinya jam dan dikirimkan ke BKD. Ini untuk memastikan bahwa di sekolah itu jam mengajarnya sudah cukup. Kemudian yang keempat, membuat langkah konkret dan kesepakatan dengan kepala sekolah dan kurikulum di sekolah masing-masing agar masih tetap diberikan jam mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan P3 ataupun honorer yang belum lulus saat ini. Kemudian yang kelima, kantor cabang dinas akan memberikan instruksi kepada kepala sekolah bahwa honorer harus diberikan hak jam mengajar sesuai dengan ketentuan dan senioritasnya dan diberdayakan di sekolah masing-masing. Jadi jangan sampai mereka tergeser oleh P3K khususnya P1 swasta. Kemudian yang keenam, kantor cabang dinas akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada honorer negeri yang ada di sekolah induknya. Lalu Rida menambahkan forum akan terus bergerak hingga ke tingkat nasional untuk menuntut keadilan kepada pemerintah. Guru honorer negeri di induknya seharusnya menjadi aman. Di sisi lain, guru honorer SMA 4 Garut, yaitu anggota forum tersebut juga menambahkan, jika pemerintah ingin menaikkan derajat hidup guru non-ASN, boleh mengangkat P1 swasta. Namun jangan sampai menggeser guru honorer negeri dan seharusnya penempatan di sekolah negeri yang tidak ada P3-nya. Kemudian ditambahkan dengan pemberitaan lain bahwa Kemendikbud diminta untuk bertindak ya dalam rangka pembagian penempatan rekan-rekan guru di sekolah induk. Lagi-lagi geser-menggeser guru honorer dalam penempatan P3K masih saja terjadi. Kemendikbudristek diminta untuk bertindak dan tidak tinggal diam.
Menurut Perintis Forum Guru Honorer lulus passing grade 10 di Norwegia, penempatan prioritas peserta P1 swasta yang tidak akurat bisa menimbulkan gejolak baru. Dia menemukan kasus penempatan P1 P3K 2023 dari swasta yang tidak akurat, seperti yang pernah kita sampaikan, yaitu terjadi di SMA 22 Garut yang dialami oleh Melanie Kusbandini, yaitu guru bahasa Inggris. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, menurut Kemendikbudristek, untuk penempatan rekan-rekan guru ini memang diprioritaskan di sekolah induk. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Ibu Nur Suryani dalam cuplikan video berikut. Setelah habis, jadi ceritanya tidak ada guru yang pindah keluar ajaran. Tapi kalau pindah sekolah masih mungkin. Misalnya begini, di SD ya, SD kan banyak kelas. Banyak kurangnya 2, kelasnya ada 6. Yang lulus ada 6. Pasti kan akan ditempatkan di SD lain. Tapi tidak akan keluar dari ajaran. Kecuali minta, misalnya ketuanya ada di Seram, ada di Papua, mau pindah boleh. Ya, informasi penggeseran guru P3 khususnya ini Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah disampaikan juga oleh Mas Nadiem Makarim. Kata Mas Nadiem saat pengangkatan P3K guru bahwa rekan-rekan guru P3 yang honorer itu tidak boleh tergeser ya dari sekolah induknya dengan kedatangan P1 dari luar ataupun P3K dari luar, termasuk P1 dari swasta. Beliau menyebutkan jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN P3K. Akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana, jelas Mendikbud. Nah, hal ini disampaikan saat dialog dengan para guru Bapak Ibu. Kami akan terus mencoba mengeksplorasi agar Kemendikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN P3K tanpa rantai yang panjang. Kembali memastikan rekan-rekan P3 tidak boleh tergeser dari sekolah induknya. Dan seperti yang terjadi di Garut ini sangat baik sekali Bapak Ibu, ada 6 tuntutan ataupun 6 pernyataan bahwa rekan-rekan tidak boleh diusik ya dari sekolah induknya karena mereka sudah terikat dengan SK sebelumnya. Kemudian juga pihak sekolah dapat menolak ya kehadiran P3K, khususnya juga rekan-rekan P3K yang dari P1 swasta yang sama sekali belum memiliki sekolah. Nah, oleh karena itu pesan untuk rekan-rekan P3K untuk mengontrol dan mengawal proses penempatan rekan-rekan P3K khususnya nanti di tahun 2023, jangan sampai rekan-rekan semua tergeser oleh ASN yang baru masuk ke sekolah rekan-rekan semua. Namun tentu kita berharap rekan-rekan yang saat ini sedang mengajar di sekolahnya, saat penyerahan SK nanti Bapak Ibu semua akan tetap ditempatkan di sekolah induk masing-masing. Demikian informasi singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.